Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar IPA, yakni tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah bagaimana makhluk itu bergerak atau pola-pola apa gerakan yang dilakukannya. Baik, kalau kita melihat antara manusia dan hewan, kalau dari segi perilaku geraknya ini tidak jauh berbeda. Ini terkait tentang bagaimana perpindahannya. Jadi biasanya manusia dan hewan geraknya meliputi gerak perpindahannya saja. Artinya tidak tetap pada tempatnya saja. Lain halnya dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan bergerak tidak seperti manusia atau hewan, maka tumbuh-tumbuhan itu dia bergerak berjalan, berpindah dari satu posisi menuju ke tempat yang lebih jauh darinya. Tidak. Jadi manusia dan hewan kalau dilihat dari segi polanya seperti itu, maka hampir tidak jauh berbeda, tapi tentu saja ada saja yang menjadi pembedanya. Baik, nah kita lihat bagaimana gerak pada tumbuh-tumbuhan. Nantinya akan kita pelajari bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak. Nah, seperti ini misalnya burung. Kalau kita lihat burung bergerak terbang, kenapa burung bisa bergerak terbang atau geraknya dengan posisi terbang? Apakah manusia dan hewan lainnya bisa seperti burung? Nah, tentu saja tidak, karena spesialisasi atau karakteristik antara hewan satu dengan yang lainnya berbeda-beda, maka sistem geraknya pun juga akan berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, pernahkah kau melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang yang stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Baik, sebelum untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita coba simak tentang gerak pada makhluk hidup dan benda. Tapi yang paling utama kita akan pelajari adalah gerak pada makhluk hidup. Ya, kita lihat ini adalah gambar lumba-lumba yang pertama. Bisa berpindah, bisa loncat, dan lain sebagainya. Kemudian lumba-lumba bergerak di dalam air tanpa adanya hambatan tertentu, pergerakannya sangat cepat sekali. Kemudian ini gambar orang main bisbol, bagaimana memukul bolanya. Otomatis itu memukulnya pertama tangannya bergerak. Tentu saja tidak sama pergerakannya antara lumba-lumba dengan manusia yang bermain bisbol tersebut. Nah, contoh yang paling sederhana yang ada dalam kehidupan kita adalah ini tumbuhan putri madu, atau dikenal dengan bahasa Latinnya Mimosa pudica. Pernahkah kamu menyentuh daun putri madu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Apakah rangsangan daun putri madu hanya berupa sentuhan saja? Bagaimana jika daun putri madu tersebut dirangsang dengan panas atau dingin? Apakah sama seperti kita menyentuhnya atau tidak? Adakah perbedaan kecepatan menguncup daun putri madu tersebut? Ya, nah tentu saja. Untuk menjawab semuanya ini, mari kita simak bersama uraian tentang
gerak tumbuhan. Ya, gerak tumbuhan terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada gerak hygroskospis, yang kedua gerak esionom, kemudian yang ketiga gerak endonom. Gerak esionom terdiri dari 3 gerak. Yang pertama nasti, yang kedua tropisme, yang ketiga gerak taksis. Gerak nasti terdiri dari 5 gerakan. Pertama ada namanya nikti nasti. Ini contohnya menutupnya daun putri malu. Kemudian ada seismonasti, yakni menutupnya daun penus. Kemudian ada potonasti. Kemudian ada lagi nasti kompleks. Untuk gerak tropis, contohnya gerak batang ke arah cahaya. Ini dikenal istilahnya fototropisme. Jadi istilah foto sama dengan fotosintesis, jadi suatu gerak yang dipengaruhi oleh cahaya, fototropisme. Kemudian ada geotropisme. Ini gerak akar ke dalam pusat bumi. Kemudian membelitnya ujung batang pada sudut tanaman, ini tigmotropisme. Kemudian yang keempat, gerak akar menuju tempat yang berair atau hidrotropisme. Hidro itu artinya air. Kemudian untuk taksis hanya 2 gerak saja, yakni gerak kloroplas ke arah cahaya, atau ini dikenal istilahnya dengan fototaksis. Kemudian gerak sperma menuju sel telur. Ini contohnya, ini terkait atau dikenal dengan istilahnya kemotaksis. Tropisme. Tropisme adalah suatu gerak tumbuhan yang dipengaruhi atau sebagai akibat dari pengaruh rangsangan dari luar. Gerak tropisme ini bagian dari gerak esionom. Jadi gerak esionom adalah suatu gerak pada tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tumbuh-tumbuhan. Salah satu di antaranya adalah gerak tropisme. Jadi gerak tropisme ini adalah arah gerak tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya arah rangsangan. Gerak tropisme ini terbagi menjadi 2. Ada gerak tropisme negatif, ada gerak tropisme positif. Gerak tropisme positif adalah gerak tumbuhan yang mendekati sumber rangsangan. Sedangkan gerak tropisme negatif adalah gerak tumbuhan yang menjauhi rangsangan. Gerak pada tropisme ini terdiri dari, pertama ada namanya geotropisme. Jadi geotropisme adalah gerak tumbuhan yang menuju ke arah pusat gravitasi. Contohnya ini batang kecambah. Batang kecambah, kalau misalnya kita menanam bijinya saja, maka nanti akarnya ini selalu menuju ke dalam tanah. Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Nah, inilah bagian daripada gerak tumbuh-tumbuhan. Tentu saja dipengaruhi oleh adanya tanah yang menjadi bagian dari luar tubuh tumbuhan. Ini dikenal istilahnya dengan geotropisme. Kemudian kaca yang sudah tua akan mecah sendiri. Kemudian
Kenapa bisa pecah sendiri? Begitu dia pecah, maka bijinya pun menuju ke dalam tanah. Kemudian ada lagi bagian dari gerak esionom, yakni gerak hygroskospis. Higro atau hidro ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Contohnya pecahnya kulit polong-polongan. Jadi kalau misalnya sudah tua, kacang polong-polongan kalau disentuhkan air, maka kacang tersebut akan memecah dengan sendirinya apabila disentuhkan dengan air. Kemudian kembang merak, kacang buncis, membukanya kotak spora dan lain sebagainya. Membukanya kotak spora terutama ini pada jamur. Ini dia biji polong-polongan. Jadi kalau ini disentuhkan dengan air, maka kulitnya akan langsung pecah. Gerak esionom ini adalah gerak yang diperangi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Ini ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama cahaya, yang kedua karena sentuhan, yang ketiga karena suhu, yang keempat karena air, yang kelima gravitasi bumi, yang keenam zat kimia dan lain sebagainya. Yang pertama yang dipengaruhi oleh cahaya, ini dikenal dengan istilahnya fototropisme. Kemudian yang dipengaruhi oleh adanya sentuhan, ini dikenal dengan istilahnya tigmotropisme. Kemudian suhu dikenal dengan istilahnya kemotropisme. Dipengaruhi oleh air, istilahnya dikenal dengan nama hidrotropisme. Gravitasi bumi ini dikenal dengan istilahnya geotropisme. Untuk zat kimia ini dikenal dengan istilahnya kemotropisme. Berikutnya adalah gerak endonom. Gerak endonom ini adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya, tidak memerlukan rangsangan dari luar. Biasanya ini diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom ini juga disebut dengan istilahnya gerak autonom, gerak yang terjadi secara otomatis, bukan karena disebabkan karena adanya rangsangan dari luar tubuhnya, melainkan berasal dari tumbuhan itu sendiri. Seperti ini gerak rotasi sitoplasma, gerak cairan pada tubuh sel. Gerak endonom atau gerak otonom atau gerak spontan, ini adalah gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri di dalam tubuhan. Kemudian ada nasti. Gerak nasti adalah suatu gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.
Bagian-bagian dari nasti ini terdiri pertama niktinasti. Gerak niktinasti pada tumbuhan ini adalah satu gerak tumbuhan akibat rangsang berupa suasana di malam hari. Gerak ini disebut juga dengan gerak tidur. Seperti ini daun petai Cina yang menutup pada saat malam hari. Jadi pada siang hari dia terbuka, tapi pada malam harinya dia menutup. Kemudian putri malu. Contoh putri malu. Begitu disentuh, maka daunnya akan menutup. Kemudian ada potonasti. Potonasti adalah gerak pada tumbuh-tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau foto itu adalah cahaya, sedangkan nasti itu adalah arah rangsangannya, maka potonasti ini merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan cahaya matahari. Kemana arah cahaya matahari, maka itu akan diikuti arah gerakannya. Seperti pada bunga pukul 4 ini, pada pagi hari dia seperti menunjuk, kemudian pada sore hari dia terlihat mekar. Ini tigmotropisme. Kalau tigmotropisme adalah bagian gerak dari tropisme atau gerak esionom. Jadi tigmotropisme adalah suatu gerak membelitnya atau melilitnya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan ajir atau batang inangnya. Nah, ini seperti ini. Ini sulurnya. Kemudian karena ini ada inangnya, maka dia akan melilitkan inangnya. Kemudian nasti kompleks. Nasti kompleks adalah suatu gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh beberapa rangsangan, lebih dari satu rangsangan. Ini adalah stomata daun atau mulut daun. Kemudian CO2 masuk, kemudian mulut daun ini bisa membuka dan menutup. Fototropisme. Fototropisme adalah suatu gerak tumbuhan yang menuju ke arah cahaya matahari. Ini yang dipengaruhi adanya rangsangan. Contohnya ini daun pinus yang menangkap serangga. Begitu serangganya melewati daun pinus atau bunga pinus ini, maka secara otomatis pinusnya akan menutup, kemudian akan menangkap serangganya. Kemudian ada gerak taksis. Gerak taksis merupakan
gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Ini terdiri dari dua, gerak taksis ada dua. Pertama, ada yang dipengaruhi oleh cahaya. Yang ketiga, ada yang dipengaruhi karena air. Seperti ini contohnya untuk gerak taksis. Ini adalah fototaksis yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Seperti ini kloroplas atau organel-organel sel atau bagian-bagian organ di dalam sel. Kalau sebelum disinari matahari dia seperti ini, kumpul. Kemudian setelah disinari matahari, jarak antara satu organel dan organel lainnya berjauhan. Demikian Ananda pembahasan tentang gerak pada tumbuh-tumbuhan. Semoga bermanfaat untuk Ananda semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.